Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ningsih, NIM 171555037, Prodi Teknik Informatika kelas ekstensi. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban saya dari beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Gunawan selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pakar. Yang pertama, penjelasan struktur sistem pakar. Nah, struktur dasar dari sistem pakar dapat dibagi menjadi dua area utama, yakni area konsultasi dan area pengembangan. Pada area konsultasi, seorang user yang bukan ahli dapat berinteraksi atau berkonsultasi dengan sistem pakar melalui antarmuka program sistem pakar. Melalui antarmuka ini, sistem pakar mencoba untuk mengumpulkan informasi tentang masalah dari user, biasanya melalui mekanisme tanya jawab. Berbeda dengan area konsultasi, pada area pengembangan dikhususkan untuk para ahli yang mengembangkan sistem pakar yang bersangkutan. Di sini, para ahli tersebut dapat menambahkan informasi kepakaran dari seorang pakar ke dalam knowledge base-nya atau basis pengetahuan, maupun mengembangkan komponen-komponen motor inferensinya. Berikut akan saya jelaskan struktur sistem pakar satu persatu. Yang pertama ada antarmuka pengguna atau user interface, merupakan mekanisme yang digunakan oleh pengguna dan sistem pakar untuk berkomunikasi. Yang kedua ada basis pengetahuan atau knowledge base, merupakan bagian dari sistem pakar yang berisi pengetahuan yang berasal dari pakar. Yang ketiga ada akuisisi pengetahuan atau knowledge acquisition, merupakan akumulasi, transfer, dan transformasi keahlian dalam menyelesaikan masalah dari sumber pengetahuan ke dalam komputer. Yang keempat ada mesin atau motor inferensi atau inference engine, mengandung mekanisme pola pikir dan penalaran yang digunakan oleh pakar dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang kelima ada workplace atau blackboard, digunakan untuk merekam kejadian yang sedang berlangsung termasuk keputusan sementara. Yang keenam ada fasilitas penjelas, ini digunakan untuk melacak respon dan memberikan penjelasan tentang kelakuan sistem pakar secara interaktif melalui pertanyaan. Dan yang terakhir ada perbaikan pengetahuan, di sini berisi menganalisis dan meningkatkan kinerjanya serta kemampuan untuk belajar dari kinerjanya. Yang kedua, penjelasan knowledge acquisition dalam sistem pakar. Akuisisi pengetahuan atau knowledge acquisition merupakan istilah yang digunakan dalam pengumpulan data dari seorang pakar ke dalam suatu sistem atau program komputer. Materi pengetahuan tersebut bisa didapatkan dari buku, jurnal ilmiah, pakar, literatur, laporan, laman internet, dan lain-lain. Materi atau bahan pengetahuan tersebut didokumentasikan untuk dipelajari, diolah, dan dikumpulkan menjadi dasar pengetahuan. Knowledge acquisition atau sistem pakar merupakan aplikasi teknologi yang sukses digunakan untuk masalah dunia bisnis. Tahapan-tahapan pengembangan sistem pakar. Tahap pertama adalah identifikasi, merupakan tahap penentuan hal-hal yang penting sebagai dasar dari permasalahan yang akan dianalisis. Yang kedua adalah konseptualisasi. Hasil dari identifikasi masalah dikonseptualisasikan dalam bentuk relasi antar data, hubungan antar pengetahuan, dan konsep-konsep penting dan ideal yang akan diterapkan. Yang ketiga adalah formalisasi. Konsep-konsep dari konseptualisasi diimplementasikan secara formal dalam tahap formalisasi. Yang keempat ada implementasi. Apabila pengetahuan sudah diformalisasikan secara lengkap, maka tahap implementasi dapat dimulai dengan membuat garis besar masalah, kemudian memecahkan masalah ke dalam modul-modul. Yang kelima ada evaluasi. Tahap ini merupakan tahap pengujian terhadap sistem pakar yang telah dibangun dan untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang masih ada. Yang terakhir ada tahap pengembangan sistem. Fungsi dari pengembangan sistem adalah agar sistem yang dibangun tidak menjadi usang dan investasi tidak sia-sia.
Hal pengembangan sistem yang paling berguna adalah proses dokumentasi sistem, di mana di dalamnya tersimpan semua hal yang penting yang menjadi tolak ukur pengembangan sistem di masa yang mendatang. Modul yang terdapat pada sistem pakar. Yang pertama ada modul penerimaan pengetahuan. Sistem pakar menggunakan modul ini ketika menerima input pengetahuan dari para pakar atau tenaga ahli. Pengumpulan pengetahuan didukung oleh insinyur pengetahuan yang bertanggung jawab untuk menerjemahkan bahasa ahli ke dalam sistem pakar nanti. Yang kedua ada modul konsultasi. Sistem pakar beralih ke modul konsultasi ketika sistem menerima pertanyaan dari pengguna. Pertanyaan terkadang juga dapat diajukan dalam bentuk masalah yang memang merupakan keahlian sistem pakar. Dan yang terakhir ada modul penjelasan. Dalam modul ini, sistem pakar mengambil perannya sebagai responden atau pemecah untuk masalah yang ditangani. Metode inferensi dalam sistem pakar. Yang pertama ada runut maju atau forward chaining. Dalam metode ini, data digunakan untuk menentukan aturan mana yang akan dijalankan. Kemudian, aturan tersebut dijalankan. Mungkin proses menambahkan data ke memori kerja, proses diulang sampai ditemukan hasil. Metode runut maju cocok digunakan untuk menangani masalah pengendalian atau controlling dan peramalan, prognosis. Contoh dari inferensi dengan menggunakan runut maju, yang pertama ada jika penderita terkena penyakit epilepsi idiopatik dengan CF antara 0,4 sampai dengan 0,6, maka diberikan obat carbamazepin. Yang kedua ada runut balik atau backward chaining. Dalam runut balik, penalaran dimulai dengan tujuan menurut balik ke jalur yang akan mengarahkan ke tujuan tersebut. Runut balik juga disebut dengan goal-driven reasoning. Merupakan cara yang efisien untuk memecahkan masalah yang dimodelkan sebagai masalah pemilihan terstruktur. Tujuan dari inferensi ini adalah mengambil pilihan terbaik dari banyak kemungkinan. Metode inferensi runut balik cocok untuk digunakan memecahkan masalah diagnosis. Oke, demikian tadi sedikit penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.